Yuk mulai. Assalamualaikum nggak apa-apa, Wes? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya saya kedatangan sebuah tamu nih, ya kan? Ini dengan siapa mungkin bisa perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Bastian. Oke, halo Mas. Terima kasih ya sebelumnya sudah berkenan menghubungi saya di dalam room meeting Iya, ini. Semoga meskipun kita bertemu di room meeting Zoom ini tidak menghalangi tujuan dan keberhasilan nantinya ya, gitu. iya. Oke, mungkin Mas ini sebelumnya ada kegiatan apa ya kok tiba-tiba menghubungi saya seperti itu? Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Tadi sudah mengenal lama, mungkin pasti dari mana seperti itu, mungkin kesibukannya apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Untuk saat ini kesibukan saya kuliah semester 5. Oke, halo Mas. Sudah semester 5 ya, perkenalkan ya. Kan Mas sudah Ya, kenalan, ganti nih sekarang saya ya. perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Indri. Di sini saya bertindak selaku konselor gitu. Nah, nantinya saya akan berusaha membantu Mas apapun nanti yang Mas butuhkan, semisal membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah dan sebagainya. Seperti itu. Baik, kan kita sudah saling kenal satu sama lain ya, gitu. Mungkin dari Mas bisa atur posisi duduk terlebih dahulu senyaman mungkin, atau mungkin mau sambil minum silahkan, atau mungkin mau sambil selonjoran gitu kakinya atau bagaimana terserah. Senyamannya Mas aja seperti itu. Bagaimana Mas, sudah nyaman? Iya, Bu. Iya, lanjut aja, Bu. Sudah kok. Oke, sudah nyaman ya berarti ya. Iya. Oke, mungkin dari Mas bisa dijelaskan ada keperluan apa nih begitu menghubungi Ibu. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu seperti itu. Kebetulan nih, saya ada keperluan masalah diri saya. Ingin konsultasi ke Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Berarti memang ada sesuatu yang ingin diungkapkan ya. Baik, Ibu sebelumnya, Iya. Ibu jelaskan dulu ya terkait hal-hal yang ingin dilakukan. Mungkin dari Mas sebelum bergabung di sini, di room ini, pernah mendengar apa itu konseling? Kalau mendengar lebih jelasnya sih belum tahu, cuma sekedar tahu aja konseling itu apa. Oke, Seperti itu. dijelaskan dulu ya Mas ya, supaya nanti Ya, ketika kita melakukan kegiatan bisa lebih paham dan tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Jadi konseling itu upaya pemberian bantuan dari saya selaku konselor kepada konseling. Jadi di sini posisinya Mas sebagai konseling. Nah, Mas ini datang ke sini membawa ya, suatu permasalahan mungkin atau suatu hal yang ingin diungkapkan seperti itu. Nah, nanti kita akan selesaikan bersama-sama melalui proses konseling itu tadi. Jadi prosesnya itu bernama konseling seperti itu. Nanti kita akan ya, selesaikan permasalahan menggunakan teknik-teknik dan pendekatan yang ada dalam dunia PK seperti itu. Mungkin ya. sampai sini bisa dipahami, Mas. Paham kok, Bu. Paham. Oke, jika Jelas. bisa dipahami dan sudah jelas, saya mau menginformasikan juga, Mas, kalau misalkan sama konseling ini tuh ada beberapa asas-asas yang perlu kita pahami dan perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, adanya konseling ini harapannya Mas tuh datang dengan sukarela, bukan atas paksaan dari siapapun. Bukan begitu, Mas bertemu Ibu saat ini, apakah dipaksa atau atas kemauan sendiri? Untuk saat ini atas dasar saya sendiri. Oke, saya itu juga di sini Oke. ada Ya, namanya keterbukaan. Jadi harapannya nanti ketika Mas mengungkapkan unek-unek atau hal yang diungkapkan, jangan ditutupi ya, benar-benar jujur ya, apa adanya, jangan dilebihkan atau dikurangkan. Selain itu juga dalam konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi antara Mas dan saya harus saling menjaga kerahasiaan. Jadi apa yang diungkapkan akan Ibu jaga dan sebaliknya Mas tidak boleh
bocorkan dan Ya, Ibu tidak akan membocorkan kepada orang lain. Jadi akan dijamin kerahasiaannya. Jadi Mas nggak perlu takut akan adanya orang lain yang tahu atau pihak-pihak yang nggak berkepentingan tahu tentang permasalahan yang Mas alami. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami. ya paham Kak Bu. Oke, atas apa yang dijelaskan tadi mungkin apakah Mas ingin mengundurkan diri atau tetap lanjut untuk langsung lanjutkan proses konseling? Ya, tetap lanjut lah. Oke, sepakat ya untuk lanjut. Nah, Ya, sebelum lanjut, kita ada baiknya untuk melakukan kontrak terlebih dahulu ya. Jadi kan ini kan pertemuan pertama kita. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan adakan pertemuan lagi karena konseling kan nggak bisa diadakan sekali saja. ya Nah, untuk pertemuan selanjutnya rencananya mau diadakan kapan nih Mas? Minggu ke depan atau berapa hari ke depan nih? mungkin minggu depan lah. Oke, minggu depan Atur ya. jadwal lagi. Oke, Ya, untuk durasinya mau 30 menit, 45 sejam, atau 1,5 jam? hmm, lihat nanti aja lah Bu. Oke, nanti Ibu akan coba untuk hubungi kembali ya untuk Ya, kontrak. Mungkin ya, di akhir em, ketika kita follow up aja ya, kita nanti tentukan berapa. Mungkin, ya. tapi kalau dari Mas kisaran berapa? 30, 45? Biasanya minimal 30 menit sih Mas untuk pelaksanaannya. Ya. Mungkin 30 dulu. Oke, 30 menit dulu ya. Ya, Berarti seminggu setelah pelaksanaan ini kita akan bertemu. ya. Mungkin di mana Mas bisa di room meeting juga ya? Iya, itu meeting aja Bu. Oke, Keadaan sekarang juga kan lagi keadaan pandemi. oke, dalam room meeting baik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya seperti itu ya Mas. Nanti setelah adanya Ya, pertemuan ini kita akan pertemuan lagi. Oke, karena kita sudah menyepakati kontrak, selanjutnya mungkin Mas bisa mulai menceritakan atau mengungkapkan apa sih yang ingin dikatakan atau apa sih yang ingin diselesaikan hingga akhirnya Mas datang menemui Ibu. Seperti itu, silahkan. sini saya mau berkonsultasi ke Ibu masalah yang saya alami yang saat ini bikin mungkin saya sudah agak lebih baik lah, lebih selangkah lebih maju dalam menangani masalah ini. Tapi saya ingin benar-benar masalah ini benar-benar hilang, yang bikin hidup saya benar-benar jalan seperti air, tidak ada kendala apapun, tidak ada unek-unek yang saya rasakan. Ya, yang saya alami masalah cara saya bersosialisasi seperti itu, Bu. Oke, bersosialisasi. Mungkin bisa Ya. dijelaskan kembali sosialisasi seperti apa? Kok akhirnya jadi permasalahan gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin sosialisasi, mungkin cara saya yang salah atau orang lain yang salah, saya juga kurang mengerti. Tapi saya menyadari diri saya pun seperti itu. Ada kekurangan dalam diri saya. Oke, mungkin Mas bisa menceritakan apa sih yang sekarang Mas rasakan kok bisa menstigma begitu. Sosialisasi saya ini kayaknya sedang ada masalah seperti itu. Mungkin apa yang Mas rasakan sekarang? Mungkin dari uh, ketika Mas bersosialisasi ke teman-teman atau mungkin ke orang lain, apa yang dirasakan untuk saat ini? Untuk saat ini sih udah agak lebih baik, tapi masih ada ganjel lah, sisa-sisa yang lalu-lalu, yang Oke, masa lalu. mungkin bisa diungkapkan dulu yang lalu itu seperti apa? Masalah saya untuk sosialisasi saya yang mungkin dilihat teman-teman saya agak kurang berkenan di mereka, yang dimana akhirnya saya kadang dijauhi dalam bersosialisasi tersebut. Oke, dijauhi. Berarti kan memang ada suatu tindakan begitu ya.
Namun Ya, seperti kita ketahui kan orang bersikap kan tidak mungkin tiba-tiba langsung menjauhi. Nah, mungkin Mas pernah melakukan sesuatu hal terlebih dahulu yang akhirnya menyebabkan mereka atau teman-teman Mas itu atau orang lain bertindak demikian gitu. Mas pernah melakukan apa gitu, coba diingat-ingat kembali. mungkin cara saya berbicara mungkin kadang tidak enak di hati kawan saya, kadang tidak saya sadari. Tapi niat saya pun tidak seperti itu. Dan kadang juga saya tidak tahu. Seperti itulah, Bu. Oke, itu sudah berlangsung sejak kapan itu? Mungkin masih langsung masa-masa sekolah dulu. Oke, hingga saat ini ya masih terasa cara Iya, sosialisasinya masih tuh terasa. sama permasalahan. Oke, Ya. dulu Tapi mungkin seenggaknya sudah lebih baik. oke, mungkin lebih baik, tapi masih ada yang Ya, mengganjal seperti dikit. itu ya. Ya, Oke, mungkin sekarang kita coba tarik ke masa saat ini ya. Mas kan bilang ya. tadi ada yang mengganjal mungkin dari cara ya Mas bersosialisasi seperti itu. Mungkin saat ini bisa dijelaskan, Mas bersosialisasi ke teman tuh seperti apa? Mungkin saat ini Mas ketika bertemu teman atau mungkin tadi pagi atau beberapa jam yang lalu ketika berinteraksi dengan orang lain, memangnya Mas bersikapnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Saya sih orangnya, ya saya sapa, saya mungkin ajak ngobrol. Mungkin kadang kalau kita bercanda mungkin saya terutama saya ada mungkin suatu obrolan yang tidak enak didengar oleh mereka yang yang saya tidak sadari, tapi saya tetap membicarakan tersebut. Nah, sehingga mungkin orang lain atau teman saya melihat atau mendengar kayak sesuatu yang tidak enak dalam suatu obrolan atau suatu uh, bahasa gaulnya tongkrongan lah, seperti itu. Oke, dari Mas sampaikan, apakah ini merujuk ke cara berbicara seperti itu yang Mas rasakan? Iya mungkin seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih cara berbicara Mas ketika bertemu teman, atau mungkin tadi ketika berinteraksi dengan tetangga atau bagaimana orang yang Mas temui, seperti apa cara Mas berbicara? Eh, Mungkin sama tetangga sih kita mungkin masih sopan lah, tapi kalau kita sama teman pikir saya biar akrab gitu loh. Kita pakai hmm, bahasa yang lebih baratnya kasar seperti itu. Oke, Pinginnya sih lebih gaul, lebih akrab oke, seperti tapi itu. istilahnya bahasa istilahnya apa ya itu di kalangan laki-laki gitu mungkin dianggap lumrah seperti itu kan Mas untuk kata-kata seperti Ya, itu dan akhirnya kayak Mas ya, ya seperti itu. ya, Oke, berarti gitu. di kalangan Mas apakah kata-kata seperti itu apa maksudnya umum diungkapkan seperti itu? Kan tadi Mas bilang ya mengungkapkan kata-kata kasar yang istilahnya yang saya tangkap nih ya itu sebenarnya konotasinya ingin lebih supaya lebih akrab, lebih dekat seperti itu Ya, ya. Misalkan kalau bahasa Indonesianya hai bro kayak gitu kan atau bahasa Jawa itu kayak hey, hey dulur kayak gitu. Tapi mungkin konotasinya ini lebih ke apa ya? Ya kasar-kasarnya lelaki seperti itu begitu kan. Nah, ya. apakah ungkapan itu sudah umum atau biasa digunakan dengan teman-teman yang lain atau hanya Mas saja yang menggunakan? Umum sih, Umum berarti itu sudah biasa umum. ya. Jadi teman-temannya Mas Ya, biasa mengungkapkan kata itu. Mungkin bisa dicontohkan satu kata tersebut apa? ya namanya laki mungkin lebih ke bahasa kasar kayak panggilan Contohnya, atau mungkin wah kayak seperti ini, woi, woi, terus
belakangnya ada Oh, oke tambahan oke oke, iya intinya iya iya. ya. Oke, oke. Iya iya, gue paham. Mungkin seperti kayak boy cak gitu kan, kayak gitu ya. Ya, Kayak gitu. seperti itulah. Oh, berarti Mas biasanya sering mengungkapkan kata-kata tersebut ya ketika menyapa teman, ketika istilahnya Ya, memulai berkomunikasi dengan teman-teman sebaya seperti itu kah? Atau mungkin bagaimana cara ngomongnya, mungkin ya bisa seperti dijelasin itu. seperti itu? Oke, Ya seperti seperti itu. itu. Nah, yang sekarang Mas rasakan yang mengganjal atau jadi permasalahan saat ini tuh ketika sama siapa sih? Ketika teman sama teman aja atau sama orang lain atau mungkin sama orang tua atau saudara dan keluarga yang lainnya, mungkin bisa dijelaskan? Kalau yang bikin saya seperti ini mungkin yang saya ingat-ingat terus Ya, kejadiannya di sekolah. Waktu oke, saya di di sekolah. sekolah, ya mungkin yang apa namanya, kejadian ini bikin saya agak terbawa sampai saat ini. Mungkin mempengaruhi mental saya juga seperti itu. Kita di sekolah berarti bisa dikatakan dengan teman sekolah seperti itu. Iya, Oke, mungkin bisa coba dijelaskan bagaimana teman-teman sekolah itu akhirnya membuat Mas demikian hingga saat ini. Mungkin bisa dijelaskan situasinya seperti apa, cara berbicara teman seperti apa, dan bagaimana Mas menyikapinya, mungkin gitu. waktu itu yang terlintas di benak saya yang Mungkin hingga salah saat satu ini yang aja, salah satu oh ya salah kejadian, satu ya, mungkin satu ketika di kejadian kelas atau di mana, mungkin coba diceritakan saat hal ya yang paling mengena, yang ketika akhirnya itu berpengaruh hingga saat ini. terjadi ya ketika itu terjadi di sekolah yang mana ya namanya sama teman mungkin kita eh, saling sapa lah. Mungkin teman saya itu waktu itu lagi serius, terus saya ajak bercanda lah. Saya tidak tahu dia menerima atau tidak. Saya waktu itu saya ajak bercanda, saya eh, melontarkan kata-kata dan agak jailah. Terus akhirnya dia marah kepada Oke, saya seperti itu. menggunakan kata-kata woi cak tadi atau gimana? Serupakah atau bagaimana? Ya serupa, cuma saya agak jahil. Itu agak jahil dan mungkin ada tambahan sedikit kata-kata gitu. Ya, Oke, baik, berarti sekarang gini, Mas, ada satu yang ingin dirubah, ya kan? Ada satu yang ya. ingin istilahnya diperbaiki. Sekarang apa yang ingin Mas perbaiki dari cara sosialisasi tersebut? Apa apa yang ingin Mas rubah seperti itu saat ini? Kalau yang ingin saya rubah ya pertama mungkin mengenali seseorang terlebih dahulu. Jika ingin kita eh, masuk ke dalam orang tersebut, maksudnya dalam arti kita mengajak ngobrol atau gimana, kita harus mengetahui orang tersebut. Kita nggak usah nggak boleh langsung kayak semena-mena saya enak jidat kita. Mungkin seperti itu. Dan mungkin kita harus menjaga perasaan seseorang terlebih dahulu. Kita nggak boleh ngasal ngomong. Kita dalami dulu orang itu gimana. Mungkin seperti itu. Oke, dari yang Mas sampaikan tadi, yang saya tangkap ini, apakah Mas ingin merubah bagaimana cara berinteraksi dengan orang agar jadi lebih baik seperti itu ya, tidak ada yang menyinggung perasaan atau bagaimana? Apakah Ya, benar seperti itu? ya, seperti Oke, itu. seperti itu ya. Baik. Jadi karena kan Mas sudah menyampaikan tadi, pulas sedikit lagi ya. Jadi Mas merasa ada suatu hal yang mengganjal nih hingga saat ini, terutama di dalam Ya, hal sosialisasi bersama orang lain atau ketika bertemu dengan orang lain seperti itu ya. ya, Nah, Mas tuh ingin merubah gimana sih caranya agar ketika ngomong sama orang itu orang nggak mudah tersinggung dan istilahnya tidak menimbulkan musuh atau istilahnya menimbulkan permasalahan baru ketika kita ya, berbicara dengan orang lain. Seperti itu kah? ya, ya Oke, seperti itu. jadi
dengan tujuan apa yang Mas sampaikan tadi, berarti kita yang pertama adalah kita perlu untuk merubah cara berbicara Mas. Seperti itu ya. Ya, setelah ini nanti kita akan coba untuk bermain dialog seperti itu ya. Kita coba latihan gimana sih cara ngomong yang sebenarnya dan wajar lah untuk dilakukan dan mana yang tidak. Seperti itu ya. Jadi nanti kita ini bermain dialog. Sebenarnya kita bisa menerapkan kursi kosong, namun karena kan kita berbeda tempat nih Mas ya, tidak bisa menerapkan satu dua hal seperti itu. Jadi kita terapkan yang serupa saja ya supaya lebih efektif seperti itu kan ya. Jadi kita bermain dialog nanti ada namanya top dog dan underdog. Jadi top dog ini posisinya adalah sifat atau karakter yang mendominasi. Nah, kita posisikan top dog ini sebagai temannya Mas atau si tanda kutip Joko itu tadi ya yang misalnya tersinggung dengan perkataan Mas seperti itu. Nah, underdog ini adalah seseorang yang istilahnya protagonisnya gitu loh yang nggak terlalu mendominasi seperti itu. Nanti underdog ini istilahnya Mas. Jadi gitu. Jadi apa yang Mas rasakan atau istilahnya sifat-sifat dan perannya Mas ini dikategorikan dalam underdog seperti itu. Nanti kita saling mencoba. Mas berperan sebagai top dog seperti apa, Mas berperan sebagai diri Mas seperti apa, seperti itu nanti setelah berperan tadi kita akan mengambil istilahnya evaluasi atau rancangan ke depannya bagaimana sih Mas harus bersikap seperti itu, ya? Bisa dipahami? Ya nanti pertama Mas bisa mengungkapkan kata-kata atau istilahnya apa sih yang diungkapkan dari si temannya Mas tadi yang tersinggung begitu ya. Ungkapkan segala yang Mas rasakan pada dia. Misalkan kata-katanya dia misalkan dia selalu mengungkapkan kamu tuh anaknya so asik, kamu tuh gini sesuai dengan perawaannya dia atau istilahnya hal-hal yang Mas ingat. Lanjutnya setelah Mas ungkapkan itu baru Mas ungkapkan apa yang ingin Mas ungkapkan ke dia. Namun terpendam, tidak bisa diomongkan gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba ya, benar-benar sebagai tokoh dulu. Silakan Mas, istilahnya ungkapkan apa sih yang dia katakan dan akhirnya membekas hingga saat ini. Mungkin bisa dijelaskan kata-katanya seperti apa, gitu. Coba. Mungkin kata-katanya seperti inilah. Waktu saya mungkin isi satu perkataan atau dan tindakan. Anggap Mas sebagai Dia dirinya langsung, dia ya. Terus dia langsung gini, kayak risih dan bilang gini, ini sesuai gaya bahasa ya? Iya. Ya. Yang seperti ini. Aku sih so asik, nah seperti itu. Terus dia bilang, selain itu dia bilang, apa sih kayak ngono iku? Ganggu seperti itu. Gak penting belas gitu. Seperti itulah. Padahal di sisi lain banyak yang teman seperti adalah kawan juga seperti itu, tapi perlakuannya beda ke saya. Oke, terima kasih. Dicoba sekali lagi ya, coba Mas langsung ungkapkan kata-katanya langsung spontan, rasakan posisi tersebut terjadi kembali saat ini, gitu ya. Coba diungkapkan lagi kata-katanya saja, bagaimana? Lebih Yang diperjelas. tadi. Ya, lebih Yang diperjelas. top dog. Yang Ya, top dog tadi. iya, seperti Mas tadi kan Mas sudah mengungkapkan kalau dia bilang so asik kamu gini-gini. Nah, coba diungkapkan lagi. Bagaimana anggap Mas itu posisinya dia gitu. Ungkapkan sesuai apa yang dia ungkapkan coba. Kata-katanya saja coba. Lampiaskan, anggap saja. Iya, nggak bisa rame-rame nih, Mbak. Oh iya, begitu, enggak apa-apa. Coba dilampiaskan tadi coba. Diungkapkan. Tadi kan Mas sambil menjelaskan tuh. Nah, coba nih diungkapkan tanpa menjelaskan. Coba apa sih yang diomongkan kata-katanya? Coba omongkan kata-katanya saja. Seperti ini. Woi, kenapa sih kamu so asik?
ganggu aja. Nggak penting belas. Sono loh, sana-sana. Nah, seperti itu. Udah. Oke, terima Yang kasih. bikin Seperti itu membekas ya. di saya. Oke. Ya. Saya paham apa yang Mas rasakan. Memang rasanya bagaimana begitu ya dalam hati. Oke, selanjutnya Hmm. Mas bisa memposisikan diri sebagai underdog, yaitu sebagai posisi diri Mas sendiri. Posisikan Mas ada di situasi tadi. Dia kan sudah ngomong, kamu tuh sok asik gini gini gini. Ya. Posisikan apa yang ingin Mas ungkapkan di situ, namun tidak sempat tersampaikan, gitu. Yang saya rasakan ya, yang belum Iya, sempat betul. Posisikan. tersampaikan. Oke. Gantian nih, Ya, sekarang jadi saya diri cuma sendiri nih, ya, gitu. cuma cuma saya ingin bilang gini. Kenapa sih dengan saya? Padahal yang lain loh sama seperti itu. Tapi kenapa dengan saya seperti ini? Padahal kan saya juga kan kepingin lebih akrab, lebih humble, lebih belajar pendekatan lah seperti itu. Itu yang saya rasakan, yang ingin saya ungkapkan ke dia. Padahal semua sama sih. Mungkin ada yang lebih dari saya, tapi dia anu, tetap mungkin Oke. merespon. Oke. Itu yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan kepada dia. Yang sudah terpendam Ya, bertahun-tahun seperti itu ya, ya. Oke, jadi dari tadi Mas sudah coba istilahnya mengungkapkan gitu ya. Meskipun nggak di orang yang ya, langsung, apa yang Mas rasakan tadi ketika Mas berhasil ya. katakanlah mengungkapkan apa yang diungkapkan setelah terpendam ini, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan mungkin sudah bicara agak lega lah. Oke, sudah lumayan ya. Ya jadi gini Ya, Mas, tadi kan gimana gimana? apa? Ya masih mau ngomong ya tadi. Enggak. Oh iya, mungkin sinyal saya ini ya, agak Ya, gimana? Oke, jadi kan Mas sudah coba apa namanya mengungkapkan seperti itu ya sudah mulai lega. Nah, dari pertukaran peran tadi, kan Mas sudah bisa merasakan gimana ya, rasanya kalau misalkan tiba-tiba diganggu itu rasanya kan pasti kan emosi seperti itu. ya, Dan Mas juga merasakan rasanya itu nggak dianggap seperti itu. Nah, setelah ini coba deh, kalau misalkan tiba-tiba Mas atau dalam kondisi yang lagi sibuk atau bagaimana tiba-tiba kalau Mas saya bahasa Jawa dirusui, Mas apakah ya. diem aja atau akan marah? Pasti kan ya Mungkin bisa aja ya, marah begitu ya. ya, ya, Nah, dalam posisi seperti ini, Mas, seperti yang kita tahu nih, kita bahas bersama-sama. Orang ketika marah atau punya emosi gemas kan pasti ada sebab gitu kan ya, nggak tiba-tiba ya, marah gitu. Nah, seseorang ya, bertindak demikian berarti ada salah satu atau mungkin ada penyebab lainnya yang menyebabkan dia bertindak demikian. Mungkin Mas nggak merasa, aku ini kenapa sih? Aku salah apa? Tapi secara nggak langsung kan orang yang merasakan seperti itu. Ya mungkin ya, dari Mas sampaikan tadi, orang emosi dengan cara Mas istilahnya mungkin kita introspeksi bersama, mungkin dari cara Mas ngomongnya bagaimana, apakah sudah benar nadanya atau sikapnya. Nah, akhirnya membuat orang bertindak demikian seperti itu. Jadi kita perlu introspeksi begitu. ya, Jadi dari cara mengungkapkan tadi kan Mas sudah istilah beragak emosi seperti itu kan. Ya kan. Terus Mas juga saya udah mencoba untuk mengungkapkan pasti lega seperti itu. Nah, coba diintrospeksi. Mas sudahkah bertindak dengan sopan? ya, Sudahkah Mas ini ya, berbicara dengan baik? Sudahkah Mas ini istilahnya ngajak interaksinya itu di momen yang tepat? Itu kan yang perlu ya. dipertanyakan. Sekarang bagaimana? Apakah Mas sudah melakukan hal tersebut? Belum kan? Oke, jadi setelah ini mungkin kita akan adakan istilahnya PR gitulah ya untuk Mas. Ya. Nanti kita coba Mas untuk berinteraksi dengan orang lain seperti itu, mulai diterapkan. Jadi jangan menaruh istilahnya emosi di atas segala-galanya. Begitu. Wah, ini kayaknya sudah Iya. mulai harus segera kita akhiri nih, ya kan? Dan dari pertukaran peran tadi, apa yang bisa Mas dapat? Yang
saya dapat sih Atau mungkin apa yang Mas rasakan? pelajaran. Apa yang Mas rasakan? Oke, bisa Pertama mungkin Mm. perasaan agak lega. Terus pelajaran yang didapat mungkin ya itu tadi yang seperti yang disampaikan Ibu, seperti itu. Ya, apa ayo coba mungkin. Yang masalah cara berbicara yang belum tentu orang itu menerima seperti itu. Oke. Mungkin dari yang Mas rasakan sendiri apa? Tadi kan sudah coba Ibu analisa seperti itu ya Ya, kan? Mungkin diintrospeksi. Apa sih yang kira-kira perlu diperbaiki? cara bicara saya. Terus Terus cara apa saya lagi? memahami seseorang. Oke, ada lagi. Eh, hmm, mungkin Mungkin itu dulu. cara cara bahasa saya juga gitu. Oke, itu saja. Ya, ya, Oke, enggak apa-apa jika misalkan istilahnya Mas mulai menyadarinya baru 3 poin itu enggak apa-apa. Namanya ini kan kita ya, berproses ya, enggak ya, wajib perlu sadar langsung semuanya enggak apa-apa. Seenggaknya kan Mas sudah mulailah menyadari bahwa memang perlu diperbaiki dari segi bahasa, cara ya, berbicaranya, seperti itu. Ya, dan cara bersikap. Dan kita juga perlu ya, untuk memahami orang lain. Jadi, setelah ini di rumah, ya, coba nanti pertemuan selanjutnya kita evaluasi bersama ya. Apakah masih ada kemajuan ya, untuk coba berinteraksi dengan orang lain ya. Kan ini kan jadi permasalahan teman. Jadi coba interaksi sama teman. Diatur lagi. Tadi hmm, seperti yang Mas sampaikan, cara berbicara, terus tata bahasanya ya, bagaimana, dan kita juga perlu memahami orang lain. Seperti itu. Bagaimana? Sepakat? oke, ya, Oke. Bisa dilakukan ya. ya, Oke, terima kasih jika memang begitu sudah ya, sepakat. Karena Mas juga ya, sebenarnya sudah mengantuk, kita tadi sudah menguap dan ya, fokusnya sudah mulai terpecah. Kita akhiri saja untuk pertemuan pertama ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan ya, selanjutnya untuk mengevaluasi ya. perkembangan dari permasalahan yang Mas alami seperti itu ya. Sebelum akhirnya mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin tanyakan mungkin nanti pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini mungkin sudah cukup, kurang Oke, lebihnya cukup, ya, baik. Jika sudah cukup, saya akhiri ya. Terima kasih. ya, Jangan lupa diterapkan PR-nya. Nanti akan kita evaluasi ya, minggu depan. Seperti itu ya. ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Ya, beristirahat. Jangan lupa PR-nya ya, ya. Terima kasih sudah ya, berkenan untuk ya, bertemu dengan Ibu. sama-sama. Kembali kasih. Ya.